Yang saya hormati Bapak Camat Bisu, Bapak Abdul Bari SHMSI, Pak Sekjam, para kasih, para staf. Yang saya hormati tokoh masyarakat, undangan, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pagi hari ini kita masih ditakdir oleh Allah diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap bercurah ke hadirat baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Pertama kami menyampaikan terima kasih Pak Camat berkenan telah bersedia ditempati di undangan ini dalam rangka sosialisasi Raperda RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025 tahun 2029 dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terakhir pagi ini terupdate itu masih akan dilantik insya Allah pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Memang wacana untuk dimundur, dimajukan berkali-kali, tetapi tadi ini informasi dari Sekretaris Dewan yang mau mengikuti Zoom insya Allah tanggal 20. Meskipun sampai hari ini Perpres 80 itu masih belum dicabut, di mana di Perpres 80 disebutkan bahwa pelantikan bupati terpilih, gubernur terpilih, kalau gubernur itu tanggal 7, kalau tanggal 10-nya itu bupati. Sampai hari ini masih belum dirubah, cuma rapat dan wacana, kemudian hasil selalu ada berkembang dan sangat dinamis. Jadi janji-janji politiknya, kemudian program-programnya yang disampaikan ketika kampanye itu, ini medianya. Artinya apa yang disampaikan oleh bupati, calon bupati kemarin itu ada di RPJMD ini, visi misinya, dan medianya adalah melalui RPJMD. Yang ketiga, merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai. Sehingga nanti janji-janji politik apakah itu DPRD, apakah bupatinya nanti akan ketemu di RTJ ini. Ini nilai-nilai strategisnya mengapa harus diketahui oleh Bapak. Dan Bapak-bapak ini dianggap sebagai representatif di suatu kecamatan bagian dari wilayah Kabupaten Probolinggo untuk tahu bahwa ini strategis sekali. Jadi mengumpulkan bapak-bapak ini biar tahu alurnya bagaimana, prospek pembangunan 5 tahun ke depan itu tahu. Bisa menyumbangkan sumbangan pemikiran, bisa mengkritisi, bisa menegur, bisa apapun. Sehingga betul-betul secara berjenjang kita tahu bahwa ini betul-betul dari kemauan dari tingkat bawah, diakomodir juga kepentingan-kepentingan, dan itu juga akan dievaluasi dan akan ketemu gimana janji-janji politiknya, gimana kemarin harapan-harapan. Kemudian di selanjutnya di nomor 4, alat untuk instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal dan perencanaan. Jadi biar ketemu perencanaannya bagaimana 5 tahun ke depan. Kalau sudah ada visi misi, apalagi ditambah visi misi, itu sudah semakin lengkap.
Karena apapun perencanaan sebagus apapun, tanpa ada pendanaan, tanpa ada logistik, ya percuma juga. Visi-visinya juga strategis bagus, tetapi juga harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah kita. Kemudian nilai strategisnya lagi adalah pedoman penilaian keberhasilan tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi bisa evaluasi indikator keberhasilannya selama 5 tahun itu berubah enggak? Harapan masyarakat yang sangat tinggi di kampanye kemarin sehingga memilih sampai 80,6% itu linear dengan harapan. Janjinya manis, apa nanti bisa? Itu akan jadi indikator. Evaluasinya nanti. Dan itu yang mengevaluasi ada lembaga resmi, tetapi masyarakat juga punya harapan untuk mengevaluasi. Kemudian juga instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala pimpinan daerah selama 5 tahun. Dia tahu bupati yang baru ini ternyata ada buktinya. Janjinya berarti tak dapat, berarti janji ini sungguhan. Itu nanti bisa jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, nilai strategis RPJMD seperti itu. Lanjut. Nah ini kalau di DPR gimana? Kemudian DPR bersama pemerintah menyusun perda, kedudukannya sama, ya. Yang pada akhirnya nanti di samping membentuk perda juga penganggaran, kemudian juga mengawasi ketika pemerintahan sedang berjalan. Apakah pendanaannya, pembangunannya semuanya dievaluasi oleh DPR. Ada tahapan-tahapan. Tapi masyarakat juga bisa di tengah perjalanan apapun, apalagi ini ada langkah cerdas dari Ketua DPR dan pimpinan. Insya Allah kita akan membuka hotline setiap hari Rabu, hari aspirasi, biar masyarakat bisa datang ke DPR kalau ada keluhan apapun dan akan diterima. Dan itu sudah dimulai. Kemarin kelangkaan pupuk, sekarang kita buat panjang. Itu bukan main-main, akan dieksekusi betul. Hari ini ada pengaduan masyarakat tentang reklamasi atau tentang apa ini, Paul, dampak dari pengerukan, siapa yang dirugikan, silahkan laporkan. Akan kita buat juga di Komisi 3 sekarang dibahas siapa yang dirugikan, retribusinya, apa jalannya juga sudah bisa, terutama busuk di daerah mana, bisa ada ibu daerahnya. Nah sudah disebut apa-apa. Itu bagian juga bisa diajukan karena sudah sedang dibahas hari ini dan sudah ada beberapa perwakilan. Nah ini masuk juga di RT. Ini ada semangat perubahan di DPRD baru ini. Setiap hari Rabu ada hari aspirasi. Bapak-bapak punya kesempatan. Kita beberapa kali sudah menerima persatuan jeep di lautan pasir Bromo pernah, Madin pernah, BGRI pernah. Apa yang menjadi problem itu bisa datang ke kantor DPR tiap hari Rabu, kita akan terima. Ada perwakilannya, apa persoalannya, yang buat surat. Audiensi kita akan terima sesuai dengan komisinya, apa persoalannya. Dan kita tidak akan main-main, akan panggil dinas terkait yang memang sebagai pemangku kepentingan untuk juga menjelaskan dan mempertanggungjawabkan biar clear persoalannya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang masalah RPJMD, sebagaimana ketentuan yang sudah ada, kita ini bicara kemampuan keuangan Kabupaten Probolinggo, sekaligus juga membicarakan tentang berhasil dan tidaknya program Bupati 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah untuk daerah Kabupaten Probolinggo. Karena bagaimanapun apa yang sudah dibahas
di dalam RPJMD ke depan. Paling tidak perkiraan kita itu di bulan 5 atau bulan 6 RPJMD itu sudah akan masuk di DPRD dan akan dibahas oleh DPRD, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kemungkinan paling lambat paling cepat itu nanti di awal Juli atau paling lambat nanti di awal Agustus RPJMD Kabupaten Probolinggo itu sudah disahkan bersama-sama oleh DPRD dan Bupati dalam hal ini selaku pemangku kebijakan Kabupaten Probolinggo. Salah satu di antaranya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana draft yang sudah disampaikan, kalau saya baca dokumen nanti mungkin akan sama saja isinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumardi, kemudian dengan Pak Zubaidi. Salah satu di antaranya mungkin panjenengan masih ingat, saya infrastruktur. Ketika kita bicara infrastruktur, Gus Haris bersama Rafahmi ini punya program 3 tahun ini. Kita sudah tidak, ketika sudah di tahun ketiga dari tahun 2026 ya, jangan di 2025, karena 2025 ini masa transisi dan ini masih pembahasannya dilakukan oleh PLT Bupati atau PJ Bupati hari ini. Kalau 100 hari itu dalam rangka untuk kemudian merubah sebagian kecil, dan itu butuh anggaran besar. Insya Allah mungkin ada dalam waktu dekat mungkin ada pergeseran keuangan di mungkin beberapa dinas atau mungkin OPD di Kabupaten Probolinggo dalam rangka untuk menyesuaikan kebutuhan penyesuaian program pembangunan program 100 hari. Kurang lebih sekitar, saya dapat informasi dari Ketua DPR bahwa kebutuhan 100 hari itu 7 miliar. Nanti tidak tahu yang digeser yang mana, ya mudah-mudahan mungkin nanti segera itu bisa dilakukan oleh OPD, karena kemarin mungkin sebagian sudah dikumpulkan oleh PJ di Malang. Ketika kita bicara tentang masalah RPJMD, maka itu tidak lepas dari visi-visi yang kuat. Saya itu beberapa saja, misalnya infrastruktur jalan kabupaten. Itu Bupati dengan wakil Bupati itu, kalau dalam rangka perbaikan infrastruktur ini, beliau mencanangkan dalam 3 tahun selesai. Saya menghitung ketika jalan kabupaten ini menjadi bagian yang harus masuk dalam proses RPJMD, maka kemudian kalau kita bicarakan harus dibagi 3. Panjang jalan Kabupaten Probolinggo ini Bapak Ibu sekalian, panjangnya kurang lebih sekitar 782 km persegi, yaitu 782 km. Nah hari ini yang rusak parah misalnya, yang mulai dari Jambung, saya tidak bisa ceritakan sampai sini, insya Allah sudah tidak karuan wajahnya. Ini jalan kabupaten di Akwe. Kalau hari ini misalnya jalan kabupaten itu yang rusak, yang baik misalnya, yang sangat layak untuk dilalui, panjangnya panjangnya misalnya 270 sekian, maka kemudian ada 500 atau ada 600 jalan yang tidak layak. Maka kemudian ini harus dibagi 3, paling tidak 1 tahun Bupati itu harus mencanangkan 200 km. 200 km Bapak Ibu sekalian, kalau 1 km itu butuh anggaran 1 miliar, berarti 1 tahun harus menunjukkan angka 200 km. Tetapi kenapa tidak hanya masalah angka panjang saja, tapi ketika kita bicara kualitas, apakah cukup 1 miliar? Paling tidak pembangunan yang dilakukan oleh Bupati yang akan datang ini pada tahun berjalan itu dibangun, tapi 5 tahun kita tidak pernah berpikir jalan yang sama. Itu paling tidak kan begitu. Panjenengan mungkin ingat ini mungkin direvitalisasi hanya beberapa tahun yang lalu atau mungkin tahun kemarin. Tapi hari ini tahun ini kita bicara jalan yang sama. Ini kan problem Pak. Pada orang yang bangun bukuh oleh setahun, kemudian Pak hari ini kasih apa nih? Biaya ngecek lebih aja, ungkar aluan pada aja. Kenapa kemudian kita tidak besarkan anggarannya, kualitasnya dijaga, kemudian kita 10-15 tahun tidak berpikir tempat yang sama. Itu kan salah satu di antaranya. Kemudian ada beberapa visi yang kemudian harus juga Bupati menyiapkan berkaitan dengan itu, dengan RPJMD. Karena kita bicara RPJMD nonsen ketika kita tidak bicara tentang masalah uang. Karena bangunan akan berjalan, uangnya harus ada. Contoh misalnya, ada dana afirmasi yang akan diberikan kepada pemerintah desa 1 tahun 100 juta. Itu pemerintah kabupaten harus menyiapkan 32 miliar 500 karena 325 desa. Tetapi prosesnya seperti apa? Apa kemudian membangun hari ini kemudian besok aja? Tidak seperti itu.
Nah ini memang berat, pekerjaan yang cukup berat kalau kita tidak bersinergi bersama-sama berkaitan dengan masalah program pembangunan mulai dari nanti musrenbang, karena ini prosesnya tetap musrenbang gas, kemudian musrenbang kecamatan, sampai kemudian musrenbang di kabupaten. Kita karena bicara tentang masalah Probolinggo ke depan utuh 5 tahun. Kemudian sebagaimana yang disinggung oleh Pak Zubaidi masalah pupuk. Kalau pupuk kemarin yang ditanya terus yang pemilik jargon saya itu. Tapi sekarang mungkin tidak lagi berbicara tentang siapa yang kemudian, tapi kita cari solusinya bagaimana kemudian setiap berkaitan dengan persoalan pupuk, panjenengan mohon bersabar karena ini juga bagian target dari 5 tahun ke depan. Hari ini DPRD mendahului sudah membentuk panja dan panja ini akan bekerja 6 bulan ke depan sehingga kemudian persoalan apapun sekecil apapun berkaitan dengan pupuk ini bisa teratasi. Karena ini menyangkut dengan persoalan ekonomi. Saya melihat memang visi misinya Bupati ini sesuai dengan programnya Pak Prabowo, yakni RPJMN lah, secara pembangunan jangka menengah nasional. Ya alhamdulillah mungkin kegiatan ini seiring berjalan sesuai dengan apa yang ada pada visi misi nasional. Karena bagaimanapun hari ini ketika misalnya ada visi bupati tidak sesuai dengan RPJP provinsi, kemudian RPJMN, maka kemudian ini pasti akan ditolak oleh pemerintah gubernur ketika pada saat evaluasi. Nah, oleh karena itu penyesuaian berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah ini, para bapak sekalian, butuh keterlibatan bukan hanya DPR, tetapi juga mungkin nanti butuh pendapat panjenengan, butuh dengar pendapat dengan publik, butuh hearing publik, seluruh itu kemudian dibahas dalam kerangka utuh berbentuk RPJMD. Padahal ini masih anggaran yang kemarin. Nah secara utuh nanti visi misinya Bupati itu akan masuk paling cepat itu di pembahasan PAK, paling cepat. Itu pun kalau ada uangnya. Tapi yang utuh murni insya Allah di APBD 2026 berkaitan dengan sudah tuntasnya RPJMD, sudah selesai ya segala aspek pembahasan, kemudian memasukkan poin visi misi tentang masalah kondisi Kabupaten Probolinggo ke depan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan masalah banyak hal yang harus kita bicarakan. Kita memang harus duduk bersama. Tidak bisa kemudian misalnya Pak Oka bermain sendiri, nggak bisa. Ya harus melibatkan anggota. Cukup dengan pimpinan saja tidak bisa. Ya harus melibatkan anggota. Pak Daman juga ketika sudah musren Bangcam sudah selesai, Pak Daman juga mengikuti rencana kabupaten sebagai semua. Kalau misalnya itu tidak tercover semua, berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tahapan-tahapan proses rencana pembangunan jangka menengah. Bagaimana kemudian visi misinya Bupati 5 tahun ke depan ini sesuai dengan harapan kita.